Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat generasi berakhlak dimanapun Anda berada, sudah lama kita tidak berjumpa pada video-video sebelumnya karena kita baru saja melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, dan saya tidak aktif dalam YouTube, tidak aktif dalam membuat konten-konten yang mana saya fokus untuk menjalankan dan memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang telah kita lakukan dari awal hingga akhir dan ditutup dengan Hari Raya Idul Fitri, mudah-mudahan amal ibadah kita semua senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya coba ingin memberikan gambaran atau sedikit menjelaskan tentang salah seorang sosok yang menjadi kontroversi pro dan kontra. Siapa itu? Yaitu saya akan memberikan judul pada video kali ini, yaitu membongkar sisi gelap Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kalau kita melihat dari judulnya, yaitu sisi gelap bisa dikonotasikan sesuatu hal yang negatif dan bisa juga dikonotasikan dengan hal-hal yang positif. Sisi gelap artinya kalau kita di malam hari ya, gelap itu kan artinya tidak terlihat. Jadi di sini saya ingin membongkar atau memberikan sedikit pencerahan buat saya pribadi dan untuk kita semua yang menonton video kali ini, yaitu membongkar sisi-sisi yang tidak terlihat oleh media, yang tidak terlihat oleh kita semua, sehingga bagi kita yang belum tahu siapa itu Imam Besar Habib Rizik Syihab, kita hanya mengetahui beliau adalah seorang yang keras, yang sadis, intoleran, radikal, dan lain sebagainya. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke? Gak usah takut, saudara. Kenapa mesti kita takut? Allah udah kasih tahu, kalau kita capek, musuh lebih capek. Kita lelah, musuh lebih lelah. Kita pusing, musuh lebih pusing. Saudara, kalau di antara kita ada merasa takut, musuh lebih takut dari kita, saudara. Gak boleh kita takut kepada mereka, saudara. Bangkitkan semangat juang kita, lawan siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya, saudara. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela agama, siap bela negara. Takbir. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya kenapa tertarik ingin memberikan video yaitu yang berjudul tentang membongkar sisi gelap Imam Besar Habib Rizik Syihab atau yang dikenal dengan Habib Rizik. Banyak orang yang cinta kepada beliau, mungkin puluhan juta ya, yang tidak terlihat atau yang tidak terhitung. Umat yang sangat merindukan beliau, apalagi ketika beliau pulang dari Arab Saudi, bahkan bandara itu sampai penuh, dan hanya pada hari itu semua pesawat delay alias cancel, hanya menurunkan satu pesawat dari Arab Saudi, yaitu Habib Rizik Syihab. Sampai bandara itu macet sampai puluhan kilometer ya. Banyak orang ya memang merasa terganggu, tapi itu bukan keinginan beliau, tapi itu adalah umat yang bergerak sendiri tanpa dibayar. Mereka rela berbondong-bondong untuk datang ke Petamburan, datang ke Bandara Soekarno-Hatta hanya untuk melihat sosok Habib Rizik ini. Kalau kita membahas tentang banyak orang yang membenci, bisa saya kategorikan ada dua hal atau ada dua ciri orang yang membenci seseorang. Yang pertama, ketika kita membenci seseorang, itu karena kita ketidaktahuan kita, karena kita hanya ikut-ikutan, karena kita hanya mendengar hal-hal yang negatif dari
si orang tersebut yang kita benci. Itu yang pertama, karena kita tidak tahu siapa sebenarnya orang yang kita benci itu. Yang kedua, ada orang yang benci kepada seseorang ya, apalagi Habib Rizik, dia membenci karena kedengkian. Artinya sebenarnya orang itu tahu bagaimana perjuangan Habib Rizik menegakkan keadilan, melawan kezaliman, kemunkaran, dan kemaksiatan. Sehingga dengan pergerakan Habib Rizik ini mereka dengki, mereka hasut gimana caranya supaya Habib Rizik ini bungkam, supaya Habib Rizik ini tidak melakukan apa yang beliau inginkan. Jadi mereka membuat makar, membuat fitnah-fitnah kepada Habib Rizik, sehingga gimana caranya supaya beliau itu dipenjara, ya minimal dipenjara, dan maksimalnya adalah beliau dibunuh. Tapi sebelum saya berpanjang lebar membongkar sisi gelap daripada Imam besar Habib Rizik bin Husain bin Syihab, tentunya ketika kita ingin membahas seseorang, kita akan bahas daripadanya itu biografi ya. Jadi saya telah merangkum biografi dan juga kisah hidup singkat ya, kisah hidup perjalanan daripada Habib Rizik Syihab dari 2 buku dan sumber-sumber yang saya dapat, yaitu dari buku Sisi Lain Habib Rizik karya Fikri Muhammadi. Sebenarnya ini adalah karya daripada Jaya Suprana, yaitu seorang budayawan, seorang Konghucu ya, atau Buddhis kalau saya tidak salah, yang mana beliau awalnya membenci Habib Rizik, tapi setelah Pak Jaya Suprana ini mendatangi kediaman Habib Rizik, ternyata apa yang dibicarakan dan dengan kenyataannya ternyata berbeda sangat jauh. Dan juga buku daripada Mutiara Perjuangan Imam Besar Habib Rizik Syihab ya. Ini saya beli kalau nggak salah waktu saya ngaji di Monas dari Laskar FPI, saya membeli ya. Dan alhamdulillah, masya Allah, isinya sangat luar biasa bagaimana mutiara-mutiara perjuangan daripada Imam Besar Habib Rizik Syihab. Namun sudah saya rangkum di dalam sebuah PowerPoint dan pengetahuan yang sedikit saya miliki untuk menyampaikan kepada kita semua. Oke, kembali kepada Habib Rizik. Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, LC, MA, PhD, DPMSS, itu adalah nama lengkap dan juga gelar yang beliau miliki. Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, LC, MA, PhD, DPMS, juga dikenal sebagai Habib Rizik. Lahir pada tanggal 24 Agustus 1965. Jadi sebelum kejadian ramai-ramai PKI, beliau sudah lahir. Yaitu beliau adalah seorang cendekiawan, pendiri dan pemimpin kelompok Front Pembela Islam pada saat itu, yang mana saat ini sudah dilarang oleh pemerintah pada bulan Desember tahun 2020 dan berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam. Menghadapi tuntutan pidana di Indonesia, ia tinggal di Arab Saudi dari tahun 2017 hingga November 2020. Setelah kembali ke Indonesia, ia ditangkap pada akhir 2020 dengan tuduhan menghasut kriminal karena mengadakan acara keramaian dan melanggar protokol kesehatan COVID-19. Jadi, dari informasi yang saya dapat, pada tahun 2017 pertengahan, itu Habib Rizik pergi ke Arab Saudi dengan niat beliau ingin menjalankan ibadah umroh. Tapi di balik itu sebenarnya beliau sudah punya firasat tidak baik dari beberapa intelijen atau kelompok-kelompok yang ingin membahayakan beliau. Karena kalau kita tarik mundur ke belakang pada peristiwa 212 yang menghadirkan 7,4 juta umat manusia, umat Islam berkumpul pada satu tempat, pada satu waktu, yang mana beliau adalah sebagai roda penggerak atau sebagai poros untuk menghadirkan atau mendatangkan daripadanya umat yang begitu luar biasa. Tidak lain dan tidak bukan, semata-mata itu adalah karunia yang Allah berikan kepada umat Islam di Indonesia. Tapi banyak pihak-pihak yang memang tidak setuju, tidak suka dengan pergerakan beliau, sehingga beliau dihasut dengan berbagai macam fitnah, dengan berbagai macam kasus yang dibuat-buat. Saya ingin sedikit menyampaikan kasus apa saja yang menjerat beliau sehingga beliau
memilih untuk menyelamatkan diri ke Arab Saudi atau ke Mekah, yang memang niat awalnya itu sebenarnya ingin ibadah umroh gitu. Tapi ketika tahun 2018 ya atau 19 kalau saya tidak salah, bulan Agustus, beliau itu sebenarnya sudah pengen pulang ke Indonesia karena mengingat visa beliau sudah habis pada bulan Agustus. Tapi entah kenapa ketika beliau sudah beli tiket pulang ke Indonesia, jadi beliau ingin boarding pass tiket pesawat, namun disitu dengan alasan berbagai macam beliau tidak bisa melanjutkan perjalanan. Hanya yang diperbolehkan istri dan anak-anak beliau. Tapi akhirnya beliau memutuskan untuk menarik kembali istri dan anak-anaknya sehingga tidak boleh berangkat sendirian. Jadi entah alasan kenapa dari intelijen hitam yang disebutkan di situ bahwasanya beliau ditahan, tidak boleh pulang ke Indonesia dengan berbagai macam fitnah dan lain sebagainya, sehingga visanya beliau habis gitu. Harusnya tanggal sekian, tanggal ya kurang lebih tanggal belasan ya pokoknya bulan Agustus itu beliau itu sudah pengen pulang, tapi karena nggak boleh ya karena dijegal dan sebagainya di bandara, akhirnya visa beliau sudah habis gitu. Dan mau nggak mau beliau senantiasa tidak bisa kemana-mana gitu. Dan seolah-olah Habib Rizik itu dicekal oleh pemerintah Arab Saudi. Itu adalah fitnah yang sangat besar, padahal kenyataannya beliau sangat dihormati di sana, menjadi tamu kehormatan gitu. Tapi dengan fitnah dan lain sebagainya dari intelijen hitam, sehingga beliau tidak bisa pulang ke Indonesia sampai akhirnya beliau pulang pada tanggal 10 November 2020 yang mana bertepatan dengan Hari Pahlawan. Oke, itu sedikit ya cerita singkat daripada kisah Habib Rizik pada tahun 2017. Saya masuk kepada biografi beliau. Habib Rizik adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Jadi beliau ini adalah anak bungsu ya, anak terakhir. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1965 dari pasangan Al-Habib Hussein bin Muhammad Syihab dan Syarifah Sidah Al-Attas. Kedua orang tuanya merupakan orang Betawi, keturunan Hadromi. Hadromi itu adalah julukan bagi para keturunan-keturunan Hadramaut ya, dari keturunan-keturunan Yaman yang mana awal mulanya itu ingin mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala dan menetap lama di Indonesia sehingga beranak pinak gitu. Ayahnya Habib Hussein bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Hussein bin Muhammad bin Syekh bin Muhammad Syihab lahir sekitar 1920 Masehi. Yaitu beliau adalah seorang pendiri gerakan Pandu Arab yang didirikan bersama teman-temannya pada tahun 1937. Pandu Arab di Indonesia adalah sebuah perkumpulan kepanduan yang didirikan oleh orang Indonesia berketurunan Arab yang berada di Jakarta. Yang selanjutnya berganti nama menjadi Pandu Islam Indonesia atau PII. Ayah beliau wafat setahun setelahnya Habib Rizik lahir, yaitu pada tahun 1966. Saat itu Habib Rizik berusia 11 bulan. Sehingga sejak saat itu ia hanya diasuh oleh ibunya yaitu Syarifah Sidah dan tidak dididik di pesantren. Baru setelah berusia 4 tahun ia mulai rajin mengaji di masjid-masjid dekat rumahnya sebagai orang tua yang tunggal. Ibunya bekerja sebagai penjahit pakaian dan perias pengantin. Dan juga beliau sangat memperhatikan pendidikan Habib Rizik serta membimbingnya dengan pendidikan agama. Habib Rizik adalah seorang Habib atau Sayyid dengan klan Syihab. Jadi nama Habib Rizik itu di belakangnya Habib Rizik Syihab. Jadi beliau ini keturunan daripada Syihabuddin. Merujuk pada Syihabuddin Al bin Syekh yang silsilahnya dapat ditelusuri sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib melalui jalur Imam Ahmad Al-Muhajir. Sementara itu, istrinya yang bernama Syarifah Fadlun juga merupakan keluarga Sayyid dari klan A'al bin Yahya. Kita masuk kepada silsilah ya. Jadi
silsilah Habib Rizik ini memang benar menyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau adalah generasi ke-38. Jika dilihat dari silsilahnya, Habib Rizik merupakan keturunan yang ke-38 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ketua Lembaga Pencatatan Nasab Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah, Ustadz Ahmad Al-Atos membeberkan atau menjelaskan silsilahnya sebagai berikut. Nama Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Muhammad bin Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Husain bin Muhammad bin Syekh bin Muhammad bin Ali bin Syahabuddin Al-Asghar bin Abdurrahman Al-Qadi bin Syahabuddin Al-Akbar bin Abdurrahman bin Ali Sahib Al-Wirid As-Sakran bin Syekh Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulada Wileh bin Ali bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahibul Mirbat bin Ali Khaliqosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Alawiyin bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Imam Muhammad An-Nagib bin Imam Ali Uraidi bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Ali Husain radhiyallahu an bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah silsilah daripada Habib Rizik sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Masuk kepada jenjang pendidikan Habib Rizik. Pendidikan yang pertama SD 1 Petamburan, Jakarta pada tahun 1975. Yang kedua meranjak ke SMP 40 Pejompongan. Namun karena SMP-nya jauh dari tempat tinggal beliau, akhirnya ibunya memutuskan demi keselamatan dan keamanan daripada Habib Rizik dipindahkan ke sekolah dekat rumahnya, yaitu SMP Kristen Battle Petamburan, Jakarta, sampai lulus tahun 1979. Jadi Habib Rizik ini sangat menarik ya, SMP-nya aja sekolah Kristen gitu. Artinya beliau ini sangat-sangat mengenal bagaimana hidup bertoleransi, bertetangga dengan agama selain Islam. Jadi Habib Rizik itu bukanlah sosok yang sangat menakutkan gitu. Padahal sekolahnya beliau adalah SMP-nya SMP Kristen. Yang selanjutnya yaitu SMA 4 Gambir, Jakarta. Lalu pindah lagi ke SMA Islamic Village, Tangerang. Lalu setelah lulus sekolah SMA, beliau mendapatkan beasiswa S1 jurusan studi agama Islam Fikih dan Usul di King Saudi University, Riyadh, Arab Saudi tahun 1990 dan mendapatkan gelar LC. LC itu adalah lisensi ya. Jadi bagi rekan-rekan atau bagi guru-guru kita yang kuliah di luar negeri, khususnya di Mesir, di Arab Saudi dan lain sebagainya, itu akan mendapatkan gelar LC ya, atau lisensi. Itu gelar dari universitas luar negeri kalau kita kuliah di luar negeri. Lalu S2-nya beliau adalah di Universitas Antarbangsa di Malaysia. S2 Studi Islam. Dan tesisnya berjudul Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariat Islam di Indonesia. Gelarnya yaitu MA. Artinya Magister of Arts. Jadi beliau ini membuat tesis yang berjudul Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariat Islam di Indonesia. Dan ini menjadi kasus yang sangat lucu ya, ketika ada seorang yang mengaku anak daripada seorang proklamator ya, memenjarakan Habib Rizik karena Habib Rizik ini menghina Pancasila. Padahal beliau ini sangat-sangat mengerti dan sangat-sangat memahami apa itu Pancasila. Bahkan ada seorang kejawen ya, ada seorang kejawen yang tidak saya sebutkan namanya di sini. Beliau itu datang ke rumah Habib Rizik Syihab pada waktu sholat asar, kalau saya tidak salah. Jadi beliau ini datang pada saat bertepatan dengan azan. Lalu
Otomatis Habib Rizik beserta para murid-muridnya melaksanakan ibadah sholat asar. Nah, si orang ini ya, si kejawen ini diminta untuk beristirahat ya, atau menunggu di kamar pribadinya Habib Rizik. Dan apa yang terjadi? Ternyata dia melihat di lemarinya itu buku-buku Soekarno, buku-buku Pancasila. Jadi kata si kejawen ini, tidak ada orang yang memahami Pancasila dan kehidupan Soekarno selain daripada Habib Rizik Syihab. Jadi Habib Rizik adalah seorang Soekarnois. Bahkan buku-bukunya itu berjejer tentang Soekarno, tentang Indonesia dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa Habib Rizik sangat cinta dengan Indonesia, sangat cinta dengan Pancasila. Bahkan sejarah proklamator dia sangat paham. Itu baru buku-buku yang ada di kamar pribadinya, belum yang ada di Markas Syariah di Megamendung, belum juga di Petamburan, belum juga yang ada di Arab Saudi. Ya, buku-buku beliau sangat banyak karena beliau adalah seorang ulama yang gemar membaca. Lalu S3-nya yaitu di University Science Islam Malaysia atau USIM. Disertasinya beliau pada saat mengambil S3 doktor ya, di penjara ya, sangat luar biasa. Habib Rizik mendapatkan gelar doktor ketika di dalam jeruji besi ya, sangat luar biasa memang beliau. Dan alhamdulillah berkat bantuan dari pihak kepolisian beliau dapat menyelesaikan dan lulus dengan predikat cum laude. Apa sih disertasinya beliau? Yaitu metodologi pemilahan antara usul dan furu dalam akidah dan syariah serta akhlak menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, disertasinya beliau ini saya belum dapatkan di Google maupun di sumber-sumber lain. Tapi untuk yang tesisnya beliau yang berjudul Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariat Islam di Indonesia, saya sudah baca setengahnya. Linknya akan saya taruh di kolom komentar. Mungkin jika rekan-rekan ingin mendownload atau melihat apa sih tesisnya Habib Rizik ya, S2-nya, bisa dilihat di kolom komentar. Lalu kalau kita melihat ya, Habib Rizik itu mendapatkan gelar yang namanya DPMSS. Jadi nama beliau sangat panjang ya. Beliau mendapatkan gelar tuh DPMSS, artinya singkatan dari Datuk Paduka Maulana Syar'i Sulu atau disingkat DPMSS. Gelar ini dinobatkan oleh Sultan Sulu sebagai Mufti Agung Kesultanan Sulu Darul Islam. Jadi beliau ini mendapatkan gelar dari kerajaan Malaysia kalau saya tidak salah itu, karena memang sumber-sumbernya belum terlalu banyak. Jadi saya baru hanya dapat sebagian. Bahwasanya di sini disebutkan gelar DPMSS merupakan sebuah gelar sebagai Mufti yang Agung Kesultanan Sulu Darul Islam kebangsawanan yang diperoleh Habib Rizik dari Kesultanan Sulu di Malaysia, yang diperoleh saat menempuh pendidikan dan perjuangan beliau sebagai seorang ulama. Dan untuk jejak karir beliau, jejak karir yang saya dapat dari sumber ya dan dari buku, pertama beliau menjadi kepala sekolah Madrasah Aliyah Jamiat Khair Jakarta. Dari buku yang saya baca bahwasanya beliau ketika menjadi kepala sekolah ya, beliau sudah membuat kontroversi saat itu. Apa sih kontroversinya? Beliau tidak memberikan izin atau tidak menaikkan kelas seorang murid yang memang dia malas belajar, dia bodoh dan banyak absennya gitu. Tapi dari guru-guru yang lain meminta keringanan kepada Habib Rizik supaya ini anak dinaikkan ke kelas selanjutnya dan membuat surat pernyataan kalau misalkan dia dinaikkan kelas, maka dia berjanji akan memperbaiki diri. Tapi apa kata Habib Rizik? Kalau memang kalian sayang kepada murid ini, maka berikanlah dia pelajaran, yaitu dengan cara tidak menaikkan kelas, karena itu adalah imbas dari perbuatannya. Karena dia tidak mau belajar, karena nilai ulangannya jelek, dan juga absennya sangat banyak. Kalau misalkan kalian memaksa saya untuk menaikkan
anak ini ke jenjang berikutnya, pilihannya hanya satu, saya akan keluar dari sekolah ini, saya akan keluar dari madrasah ini. Akhirnya guru-gurunya terdiam dan merelakan agar si anak murid ini tidak dinaikkan kelas. Dan pesan terakhir dari Habib Rizik, kalau kalian memaksa untuk menaikkan anak ini, maka sama saja kalian menjerumuskan dia ke dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, dari situ beliau sudah mempunyai prinsip yang sangat tegas ya. Kebenaran, hak itu hak, dan batil itu batil. Kalau memang dia mendapatkan tidak naik kelas, ya udah, jangan dipaksakan dia untuk naik kelas. Itu sebagai kepala sekolah Madrasah Aliyah Jamiat Khair. Lalu beliau juga pernah menjadi Presiden Direktur Dewan Syariat BPRS, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah At-Taqwa Tangerang. Yang ketiga, pembina sejumlah majelis taklim Jabodetabek. Yang ketiga yaitu Presiden Direktur Markas Syariah. Markas Syariah itu adalah markas tertinggi daripada Front Persaudaraan Islam yang berlokasi di Megamendung. Dan selanjutnya yaitu beliau juga sebagai pendiri Front Pembela Islam. Nah, Front Pembela Islam ini didirikan oleh beliau pada tanggal 17 Agustus tahun 1998. Jadi Masya Allah, organisasi yang dipimpin oleh beliau didirikan pada saat kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga beliau sebagai imam besar Front Pembela Islam, atau yang sekarang disingkat Front Persaudaraan Islam. Jadi imam besar itu sebenarnya adalah pimpinan tertinggi daripada organisasi FPI ini. Jadi ada imam daerah, jadi setiap daerah itu ada imamnya, contoh imam DKI, imam daerah Provinsi Jawa Barat, imam Provinsi Jawa Timur, imam Provinsi Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, imam besar ya, ketika mendapat julukan imam besar, ini beliau tidak meminta, tapi dari para habaib, para guru, para kiai dari setiap daerah mengangkat beliau menjadi imam besar, artinya pimpinan tertinggi dari sebuah organisasi Front Persaudaraan Islam, atau dulu yang disebut Front Pembela Islam. Jadi secara nasional beliau memimpin daripadanya organisasi FPI ini. Langsung masuk kepada guru daripada Habib Rizik. Jadi ketika kita melihat seorang ulama, kita juga harus melihat ya keilmuan beliau, keilmuan seorang itu silsilahnya, ilmunya itu kira-kira sampai nggak kepada Rasulullah SAW. Jadi guru-gurunya beliau di sini adalah beliau menimba ilmu agama dari banyak ulama besar, diantaranya sebagian kecil dari sekian banyaknya guru-guru Habib Rizik di Jakarta. Ya, jadi ini yang saya sebutkan pertama, yaitu guru-guru atau para habaib, para guru, para kiai yang ada di Jakarta. Yang pertama ada Habib Abdullah Al-Faqih Al-Attas. Yang kedua Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas. Yang ketiga Al-Habib Syekh Al-Jufri. Yang keempat Al-Habib Alwi bin Ahmad Jamalulail. Nah, yang keempat ini beliau sangat kagum ya saat itu dengan Habib Alwi bin Ahmad Jamalulail. Jadi dari buku yang saya baca itu bahwasanya jadi setelah Habib Rizik dan kakaknya ya Habib Taufik belajar ngaji di tempat Habib Alwi bin Ahmad Jamalulail, ketika pulang ada hal yang lucu. Habib Rizik langsung naik ke atas meja dan menirukan gaya ceramah daripada Habib Alwi bin Ahmad Jamalulail. Usia Habib Rizik saat itu belum sampai 10 tahun, tapi beliau sudah sangat cinta dengan pengajian, dengan ilmu agama, sehingga beliau langsung menirukan daripadanya itu Habib Alwi bin Ahmad Jamalulail. Jadi dengan gaya retorika yang keras, dengan gaya retorika yang jelas itu, Habib Rizik mengikutinya gitu dan mencontohkannya di rumah dan di atas meja. Itu sangat lucu sekali ya. Yang kelima ada Habib Alwi bin Ahmad Assegaf, Habib Abdurrahman Assegaf, Bukit Duri. Yang ketujuh Kiai Haji Abdullah Syafi'i Al-Batawi. Jadi pendiri Asy-Syafi'iyah, yaitu Kiai Haji Abdullah Syafi'i, salah satu pejuang kemerdekaan. Habib Rizik juga pernah belajar kepada beliau.
Yang ke-8 Kiai Haji Aminullah Al-Batawi. Yang ke-9 yaitu Kiai Haji Syukron Ma'mun. Nah, itu diantaranya para guru, para habaib, para kiai yang mana beliau menimba ilmu kepadanya, guru-guru yang ada di sekitaran Jabodetabek. Lalu selain menyebut sejumlah orang di sekitar Jakarta yang diklaim sebagai guru Habib Rizik, situs tersebut juga menyebut sejumlah nama guru di luar negeri. Yang pertama yaitu Abuya Sayyid Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Mekah. Jadi Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani ini adalah seorang guru di salah satu universitas di King Saudi Arabia. Jadi beliau ingin belajar kepada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini masalah akidah. Jadi Habib Rizik tidak ingin ketika Habib Rizik berkuliah di Arab Saudi, beliau menjadi seorang Wahabi. Jadi beliau belajar dengan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Yang kedua, Al-Habib Muhammad Hadar, Madinah. Yang ketiga, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, Madinah. Yang keempat, Al-Habib Salim Asyatiri Tarim Hadramaut, Yaman. Yang terakhir, Al-Habib Abdul Qadir Asgaf, Jeddah. Jadi itu nama-nama para guru, para habaib yang ada di luar negeri yang mana Habib Rizik belajar kepadanya. Dan itu baru guru-guru yang terdaftar, yang tertulis di salah satu informasi ya di Wikipedia yang mana banyak sekali sebenarnya guru-guru yang mana Habib Rizik belajar, namun tidak disebutkan. Ya, jadi itu tadi para guru-guru, para habaib, para kiai yang mana Habib Rizik belajar kepadanya, dan itu adalah para guru yang mungkin segelintir ditulis ya. Pasti banyak para guru, para habaib yang mana Habib Rizik belajar namun di sini tidak disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.